Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagaimana biasa yang sudah seharusnya saya lakukan adalah melaksanakan tugas di Lokakarya, tugas 6 tentang pembuatan RPP bagian 1 menggunakan format 1. Dalam hal ini saya akan menjalankan tugas dari Bapak dosen dengan memaparkan bagian-bagian kerangka RPP yang akan saya bawakan. Pada kali ini tugas dari Bapak dosen di Lokakarya untuk tugas 6, formatnya yang dicontohkan sangat begitu simpel dan sederhana berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Di RPP kali ini rencana pelaksanaan pembelajaran hanya ada beberapa kerangka saja. Yang pertama adalah nama satuan pendidikan, kemudian ada mata pelajaran atau tema, kemudian kelas dan semester, kemudian materi pokok, kemudian alokasi waktu, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan guru mapel tersebut. Baik, satu persatu akan saya paparkan. Yang pertama adalah saya terlebih dahulu agar lebih memperindah, saya membuat kulit koper. Kulit kopernya rencana pelaksanaan pembelajaran sekolah dasar genap, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 pada Satuan Pendidikan UPTD SPF SD Negeri Sumber Mukti, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021. Kemudian paparannya adalah yang pertama di sini dalam RPP ini yang didasarkan atas dasar format 1. Ada nama sekolah saya tulis, atau satuan pendidikan saya tulis UPTD SPF SD Negeri Sumber Mukti. Kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada kelas, kelasnya kelas 4. Kebetulan saya ambil kelas 4 pada semester 2. Materi pokoknya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di antaranya makna beriman kepada malaikat Allah, mengenai malaikat Allah dan tugas-tugasnya, karena ini hanya pada 1 kali pertemuan. Dengan alokasi waktu 4 kali 35 menit, berarti hanya 1 kali pertemuan, jumlahnya 4 jam. 4 jam pembelajaran. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, peserta didik dapat meyakini malaikat-malaikat Allah itu ada dengan ketulusan, keikhlasan. Kemudian yang kedua, mengakui kebenaran adanya malaikat-malaikat Allah dengan sesungguhnya, menunjukkan sikap patuh kepada dan dengan sungguh-sungguh. Nomor empatnya menjelaskan makna iman kepada Allah, kepada malaikat Allah dengan benar. Nomor 5-nya menjelaskan makna iman kepada Allah, kepada malaikat Allah dengan benar. Kemudian terus menyebutkan malaikat Allah beserta tugas-tugasnya dengan benar. 7-nya menunjukkan bukti-bukti iman kepada Allah dengan benar. Dan yang terakhir adalah menunjukkan dalil-dalil sebagai bukti malaikat Allah itu ada dan benar. Kemudian di langkah-langkah kegiatan ada beberapa item, di antaranya kalau merujuk kepada format 1 RPP hanya ada
3 bagian saja. Yang pertama alat dan bahan. Dalam pembelajaran yang saya lakukan setelah membuat RPP nanti adalah menggunakan alat. Di antaranya ada video tentang cerita malaikat dan lain-lain. Kemudian ada LCD ataupun infocus, dan saya sudah siapkan PowerPoint. Kemudian tulisan-tulisan nama Allah, nama malaikat, 10 nama malaikat, dan tugasnya membuat banyak tentang tulisan-tulisan yang diperindah menggunakan huruf-huruf Arab. Kemudian bahan-bahannya adalah Alkitabul Karim atau Al-Quran dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Kemudian buku PAI dan Budi Pekerti kurikulum 2013 kelas 4, dan buku pengayaan kelas 4 termasuk buku-buku referensi lain, misalnya buku KTSP. Bagian pertama adalah tentang pernyataan. Sini pernyataannya adalah melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang makna iman kepada malaikat. Terus di sini ada beberapa poin yang tidak semuanya saya akan bacakan. Ada yang mendiskusikan isi gambar, mengajukan pertanyaan, kemudian mengidentifikasi, membuat rumusan hasil diskusi, menggabungkan kegiatan tentang makna beriman kepada malaikat. Kemudian poin keduanya ada siswa berlatih praktik mengerjakan tugas halaman yang ada di dalam buku, mempelajari tentang makna malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya secara klasikal atau individual. Kemudian yang keduanya mengamati gambar dan alam sekitar baik secara klasikal ataupun individual. Dan yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individunya. Di antaranya adalah menyampaikan hasil diskusi secara berkelompok, menyimpulkan hasil diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain yang memberikan tanggapan, dan yang terakhirnya membuat kesimpulan dibantu oleh bimbingan guru. Kemudian di kerangka yang ketiganya, bagian ketiganya adalah menyimpulkan dan menilai pembelajaran. 3.1 kesimpulan pembelajaran. Guru memberikan penguatan dengan bimbingan guru, peserta didik secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami semua tahapan pembelajaran dengan baik. Peserta didik dapat mengkontribusi aktif terhadap pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan pengamatan dengan sempurna. Peserta didik menjalankan tugas-tugas dengan sangat baik. Dan yang poin terakhir adalah proses penilaian atau asesmen. Ada 4 poin penilaian dari sisi sikap spiritual, rajin beribadah, salat, berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta tingkat kepercayaan diri dan ketelitian terhadap pembelajaran malaikat-malaikat Allah lewat observasi dan pengamatan. Sikap sosial, jujur dan hadir tepat waktu. Ini adalah penilaian diri. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan, ada tes tertulis melalui pengamatan langsung, banyak ada jenis formatifnya. Dan yang terakhir ada keterampilan, keahlian atau cara kerja peserta didik serta kemampuan mengutarakan pendapat. Di antaranya ada bagian-bagian yang harus dinilai dari lewat praktik, produk, proyek, dan portofolio. Sumber Mukti 17 Juli 2021. Kepala UPTD SPF SD Negeri Sumber Mukti Bapak Sumarno, SPD SD. Nama dari guru Mapel Pendidikan Agama Islam saya sendiri, Slamet Supriyadi. Itulah pemaparan dan kerangka RPP yang saya bawakan sebagai tugas di Lokakarya.